Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ahibbai fil azanallahu wa iyyakum. Hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu bi'abdin ni'matan fahamidallah illa ma'ata khairun mimma akhadh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba melainkan apa yang dia berikan lebih berharga daripada yang dia ambil. Artinya pujian, zikir, alhamdulillah nilainya lebih tinggi dari nikmat yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kita berupa kesehatan, kesempurnaan fisik, kecukupan harta, kebahagiaan, semuanya itu kalau kita dengan mengganti dengan memuji alhamdulillah, 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 maka nilai zikir ini lebih tinggi daripada kenikmatan-kenikmatan tadi. Nah, kita lanjutkan pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir bersama Ustadzuna Abu Faruq hafizahullah ta'ala sampai pada hadis ke-95 ya. Nah, saya baca dulu bab 53, ada beberapa hadis di sini. Ada 5 hadis. Nah, bab 53, barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Hadis ke-95. Muhammad bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Firas, dari Atiyah, an Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man la yarhamu la yurhamu. Yarham yurham. Nah, man la yarhamu, barang siapa tidak menyayangi, la yurhamu, dia tidak akan disayangi, yaitu oleh Allah Azza wa Jalla. Kandungan hadis yang pertama, anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi orang mukmin, bahkan orang kafir dan juga binatang. Yang kedua, yang dimaksud rahmat di sini adalah memberi makan, minum, meringankan beban bawaan dan tidak berlebihan ketika memukul. 3. Orang yang tidak menyayangi orang lain sebagaimana yang telah disebutkan, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya, hadis ke-96. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Zaid ibn Wahab dan Abu Zabyan, an Jarir bin Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. La yarhamullah, Allah tidak akan merahmati orang man la yarhamun nas, yang tidak menyayangi manusia atau menyayangi orang lain.
Kandungan hadis yang pertama, rahmat dari makhluk adalah berupa kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan rahmat dari Allah adalah keridhaan kepada orang yang berbuat kasih sayang. Sekali lagi, rahmat dari makhluk kepada makhluk yang lain adalah kasih sayang, kelembutan, tadi bantuan, memberi tunggangan, meringankan. Sedangkan rahmat dari Allah adalah Allah ridha kepada orang yang berbuat kasih sayang. Ketika Allah ridha, maka Allah akan menjadi pelindungnya, penolongnya, dan akan memberikan apa yang Dia inginkan. Allahu waliyul mu'minin. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa man adali waliyan, barang siapa menyakiti orang yang aku cintai atau waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa keridhaannya. Hadis ke-97. Abdah mengabarkan kepada kami dari Abu Khalid dari Qais an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Dari Jarir ibnu Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kandungan hadis penjelasannya telah disebutkan pada hadis nomor 96. Hadis ke-98 dari Abdah dari Hisham dari ayahnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab faqala lahu rajulun minhum ya Rasulullah atuqabbiluna as-sibyan فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sekelompok orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah, kami tidak pernah mencium mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku kuasa menahan jika Allah berkehendak mencabut rahmat dari hatimu? Nah, kandungan hadis penjelasannya telah disebutkan dalam hadis nomor 90. Kemudian hadis ke-99. Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim an Abi Uthman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan faqala al-'amil inna li kadha wa kadha min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar atau qala Umar inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Dari Abu Uthman bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengangkat seseorang menjadi pejabat. Lalu orang itu mengatakan, aku mempunyai anak demikian dan demikian. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Umar menyangka atau ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyayangi hambanya kecuali yang paling berbakti dari mereka. Nah, penjelasan kata abarrohum membuat mereka mampu menunaikan hak-hak manusia dan hak-hak Allah. Dikata birrun, ya, kebaikan, kebajikan. Isim tafdhilnya abarro. Nah, yang paling baik. Dari barrun orang yang baik, abarro yang paling baik di antara mereka. Orang baik itu apa? Sebutkan di sini, menunaikan hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala.
Kandungan hadis dari ucapan Umar radhiyallahu anhu ini difahami bahwa orang yang paling baik dalam menunaikan hak-hak manusia dan hak-hak Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling dekat mendapat rahmat dari Allah. Ucapan Umar ini diambil dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar balasan kebaikan terhadap sesama. Taib ahibai fillah azanallahu wa iyyakum. Membaca hadis-hadis tentang kasih sayang seperti ini, ya kadang, bukan kadang, kami merasa sebenarnya kami jauh lebih butuh untuk perbaikan masalah kasih sayang. Tapi memang harus menyampaikan. Kita kalau ingin perubahan menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa taala kadang mudahkan beberapa kondisi, kemudian kita perlahan-lahan akan berubah. Berawal kita tahu tentang siapa diri kita, kekurangan kita di mana, kemudian kita berusaha agar kita menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kemudahan. Terus terang, akhwati fillah, saya di sini pribadi termasuk orang yang keras dalam mendidik, dalam bersikap. Saya sadar akan hal itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur ya, untuk rasa syukur ini. Posisikan berbagai keadaan yang membuat saya menjadi mudah untuk berubah dikit demi sedikit. Ada yang pahit ininya, sarananya, sehingga harus tertekan sana sini. Ada yang lembut, Masya Allah, saya ingat sekali guru kita bersama, Ustadz Abu Uwais, siapa? Ustadz Abdurrahman Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Hal yang sangat mengesan, yang teringat di benak, dan selalu membuat saya mendoakan beliau selalu. Beliau melihat kurang dari sifat saya saat saya mendampingi beliau dalam mengajar. Saat itu beliau masih sakit, ya masih kakinya sakit. Saya ingat saya 40 hari pas sebelum beliau wafat. Beliau ajak saya, diundang, Ustaz, ada waktu, diajak di mobil beliau makan di Gunung Kawi, di tempatnya Akhuna Abu Riyaz. Setelah makan di mobil, beliau tanya, Ustaz, ada masalah apa? Cerita. Saya sudah paham marah beliau. Kemudian saya langsung ngomong, Ustaz, kayaknya saya enggak pantas diposisikan sebagai pengajar di sini, sebagai pendamping begini. Bolehkah saya berhenti dan kemudian saya ingin berdagang saja? Beliau langsung berubah nadanya. Antum pengen kayak orang-orang pada umumnya, katanya. Kemudian panjang ya, singkatnya beliau mengatakan Fudail bin Iyad sebelum jadi qadhi sebagai hakim adalah seorang perampok. Pernah menjadi penjahat, benar berubah. Nah, saya itu masih terngiang dari beliau rahimahullah, sehingga ada motivasi untuk perlahan-lahan berubah. Dan tentu tidak langsung berubah kita gitu. Ada hal-hal. Ini kondisi yang katakanlah, kembali lagi, kita itu masing-masing paling tahu sisi kurang kita di mana. Dan jangan biarkan kekurangan itu tidak ada niatan untuk kita rubah. Habibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Disebutkan di hadis-hadis ini tadi, di antara faedahnya adalah kasih sayang kita tidak hanya kepada manusia, tapi sampai pada batas hewan. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan saat menyembelih hewan. Gimana? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Naam. Wal yurih dzabihatahu. Jika seorang kalian mengharuskan membunuh, yaitu hukuman pancung atau dalam berperang, perbaiki cara eksekusinya. Jangan sampai menyiksa dahulu. Apabila salah orang tua kalian, apabila kalian hendak menyembelih hewan untuk dimakan maupun jadi kurban, maka
perbaiki cara menyembelihnya. Dicari apa? Titik yang ketika dipotong langsung cepat matinya. Kemudian falyuhidda ahadukum syafratahu, menajamkan apa? Pisau. Yang kedua, diri sebelum disembelih ditenangkan, tidak dijadikan stres, tidak ditunjukkan kawannya dalam yang lain disembelih. Ini saat eksekusi saja ada perintah untuk kasih sayang. Apalagi kalau tidak ada eksekusi sama hewan-hewan, ya, sama kucing mungkin. Yang paling ngeri kadang sama kucing, kucing makan. Ya kalau kita gak suka kita keluarkan, kita buang. Kita minggirkan. Kalau apalagi kalau kita mau menolong, lihat kucing ke got, kita ambil, kita bersihkan, habis itu nggak bisa ngerawat, ya taruh di mana, rawat dulu sampai dia cukup, pindahkan. Ini bisa jadi sifat kasih sayang yang kita berikan kepada satu hewan ini membuat rahmat Allah turun dan Allah sayangi kita. Yang harusnya kita masuk ke neraka sebab suatu dosa, Allah angkat kita dari neraka tersebut sebagai balasan kita mengangkat kucing dari selokan dan sebagainya. Bukankah kita pernah mendengar hadis tentang orang zaman Bani Israel yang ada dua riwayat, satu sebutkan laki-laki, satu sebutkan perempuan. Yang lebih masyhur sebutkan seorang perempuan yang banyak dosa. Ketika mendapati apa? Hewan apa? Seekor anjing. Kehausan, menjulurkan lidahnya, minta minum. Dia turun ke tempat air, pakai sepatunya, diambil, diberikan anjing tersebut. Nah, sebab itu Allah selamatkan dia dari neraka. Jadi kita itu jangan meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kalau ada kesempatan ambil. Dewasa ini kehidupan kita ini serba sibuk, ya. Dulu yang sibuk pejabat atau orang kantoran, sekarang tukang ojek pun sibuk, aplikasi untuk klik, sibuk semuanya. Semua serba sibuk. Orang yang nganggur pun sibuk nganggur katanya, Sibuk nganggur, orang banyak kegiatannya. Ini yang menjadi bikin adalah sifat sosialnya berkurang. Ada orang lihat ketika ada orang jatuh, ada pertolongan, lebih senang bagian yang dokumentasi daripada yang terjun. Memang dokumentasi kadang perlu, tapi menolong lebih banyak pahalanya. Dan banyak hal rasa empati dan simpati kita kadang berkurang karena kesibukan kita. Fahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Kasih sayang kepada hewan, baik yang kita rawat maupun yang tidak kita rawat, lebih-lebih yang kita rawat. Rasulullah SAW pernah mengabarkan ada seseorang yang dihukum oleh Allah sebab fi hirratin, sebab seekor kucing. Gara-gara seekor kucing Allah hukum, Allah siksa orang ini. Kenapa? Dia melihara kucing, kemudian dia safar, kucingnya ditaruh dalam kandang, ya. Tidak ada makanan dan tidak dilepaskan sehingga kucing ini meninggal tanpa bisa makan, tanpa bisa melindungi diri. Lihat. Hal ini bisa membuat dia buruk. Pengalaman pribadi yang kemudian menjadi pelajaran. Saat itu masih usia SMP ya, di lingkungan pesantren, tapi saya enggak pesantren, saya santri kalong namanya. Makan di rumah, tidur bisa milih, kadang tidur di pondok, kadang tidur di rumah. Pagi itu, ya keisengan dan salah juga. Ada punya pohon jeruk yang dimakan ulat, daun-daunnya. Ulatnya warnanya hijau dengan kepalanya besar itu. Dan punya ada pohon mangga yang banyak semut rang-rangnya. Itu setiap pagi saya ambil satu, saya kasih ke rang-rang. Bukan ngasih makan, niatnya bukan ngasih makan rang-rang, tapi lihat ulat itu dicabik-cabik sama semut itu, senang gitu. Psikopat ini ya. Astagfirullahaladzim. Dicabik-cabik, kita sabari. Allah Subhanahu wa taala tegur.
Tegurannya suatu maghrib, saat itu sholat isya. Karena di kampung, wudu pakai gentong gitu kan, gentong kecil itu, padasan kalau orang Jawa bilang. Saya pakai sajadah canggung begini, pas wudu sajadah saya sambil ditaruh di belakangnya gentong itu. Habis itu saya pakai. Qadarullah ternyata pas nyaruh sajadah itu, ada ulat di sana. Ada ulat bulu, walaupun gelap saat itu. Kau tahu ada ulat bulu ketika saya pakai, ini pas sholat terus sampai malam tidur kesusahan. Dari itu berpikir langsung saat itu berhenti juga gangguin ulat. Nah, jadi ya kita harus punya kepekaan ya. Ini teguran dari Allah. Sebab apa serubah. Dan kalaulah kita memiliki sifat menyayang, sifat-sifat penyayang seperti inilah yang sebenarnya memberikan penjelasan kepada orang-orang yang telah dirusak cara berpikirnya kalau Islam itu teroris, Islam itu keras. Tidak melihat dari sifat-sifat seperti ini. Kenapa ada syariat perang? Mereka tidak sampai kepada mereka. Nah, kalau kita memahami syariat Islam secara sempurna, setiap kaum muslim bisa menjelaskan, bisa berdakwah, maka akan tersebar agama ini. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Banyak hadis-hadis juga yang menunjukkan kasih sayang. Kalau di beberapa hadis yang kita baca tadi, itu namanya sunnah qauliyah. Itu hadis yang dinisbatkan dari perkataan Rasulullah. Ya irhamu man la yarhamun nasa la yarhamhullah, atau man la yarham la yurham. Dan 5 hadis semua tadi itu sunnah qauliyah. Di antara sunnah fi'liyah, di antara sunnah fi'liyah dari Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang kasih sayang. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Diriwayatkan dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Dia bercerita, Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku salat bersama Rasulullah, berarti makmum. Idza atasa rajulun minal qaum. Jamaah ada yang bersin dengan suara yang lantang dan memuji, alhamdulillah. Nah, fakultu spontan, ya bukan spontan, dia memang berniat mendoakan yarhamukallah gitu. Nah, saat salat ada yang bersin, alhamdulillah dia yarhamukallah gitu. Faromanil qaumu bi absarhin, orang-orang pandangannya mengarah ke aku semuanya. Dia gini. Semua mau gini. Fakultu wa thukla ummiyah, celaka ibuku. Artinya sesuatu yang sangat berat dia rasakan. Ya, saya celaka saja ini berat, apalagi yang celaka ibuku. Maka orang Arab menggunakan ungkapan ini sesuatu yang menjadi tekanan. Ya, apalagi yang mendapat musibah adalah ibu. Masya'nukum tangduruna ilai. Ngomong lagi. Kenapa kalian memandangiku seperti ini gitu saat salat? Nah, dan dia belum tahu tentang hukum berbicara saat salat. Yang sahabat yang lain tahu. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Lalu orang-orang yang lain apa? Menepuk pahanya. Yang lain tahu hukum berbicara saat salat, sehingga memberikan isyarat mukul ke paha agar diam. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Tatkala aku faham kalau mereka itu meminta aku untuk diam, aku pun harusnya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa abi wa ummi, katanya, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai jaminan untuk beliau. Ini ungkapan orang Arab ya, untuk menguatkan pembicaraannya. Ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang
sebelum beliau dan sesudah beliau yang cara mengajarnya, cara memberitahunya lebih baik daripada beliau. Fa wallahi ma kaharoni. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menekanku, tidak menghardikku, tidak memarahiku. Wala darabani, apalagi memukul, beliau tidak memukulku. Wala syatamani, dan tidak mencelaku, menegur habis-habisan, tidak. Padahal aku melakukan kesalahan yang fatal. Qala, beliau hanya memanggil dan berkata secara umum ya, tidak dipanggil. Panggil secara khusus. Beliau seperti memberikan kultum singkat setelah salat karena ada kejadian. Inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada sedikit pun ucapan manusia. Kalau hukum fikih bahkan ngasih isyarat kepada enggak boleh juga ngasih tapi bukan karena gatal tapi karena ngasih isyarat. Ya enggak boleh juga. Bisa membatal salat. Nah, ini ngomong kan. Bahkan beliau mengatakan tidak boleh ada sedikit pun kalimat manusia atau pembicaraan di luar lafaz salat pada salat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Zatnya adalah bentuk subhanallah, takbir dan membaca bacaan Al-Qur'an. Ya. Dan suri tauladan Rasulullah ini membuat siapa tadi? Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami menjadi mendapatkan pelajaran, mendapatkan kasih sayang, ya, membuat Islamnya semakin kuat. Kalau seandainya bersifat keras, ya bisa jadi dia gak mau datang lagi ke masjid saat itu. Nah, serupa pernah saya dapati ketika saya di Bogor, di Masjid Persis, di dekat yang kemarin tempat pemakaman Ustadz Yazid Jawas rahimahullahu taala. Di situ di Empang, namanya daerah Empang. Salat maghrib ada orang HP-nya bunyi teng 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 terus bunyi kan. Selesai salat, nah langsung diomongin keras dengan bahasa-bahasa keras gitu. Dan di Balikpapan juga pernah mengalami juga sampai ada kalimat keluar, masjid kayak gereja katanya. Karena ada musiknya sampai gitu. Dan ini ya maklum, rasa dari orang terganggu sholat marah maklum. Tapi kadang butuh kebijakan yang besar untuk bersikap. Bagaimana sikap yang benar, bagi yang benar. Nah, kalau kita pikir-pikir dalam perjalanan hidup kita yang ada sikap-sikap yang salah, ya kita berarti beristighfar. Kita beristighfar. Ini gunanya kita menuntut ilmu, sehingga kita tahu apa yang salah dari kita perbaiki, yang terlanjur kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis lain yang menunjukkan sunnah fi'liyah dari Rasulullah tentang kasih sayang, yaitu hadis yang sangat terkenal kalau belajar fikih dibacakan, yaitu hadis tentang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, Arab Badui yang kencing di masjid. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, mengatakan, bainama nahnu fil masjid, saat kami berada di Masjid Nabawi yang tiangnya yang belum ada dindingnya, yang atasnya dari dedaunan pelepah kurma yang tinggi, pondasinya enggak tahu berapa meter, dan mungkin enggak terlalu tinggi sehingga yang di dalam kelihatan dari luar, yang di luar kelihatan dari dalam. Ada orang ngumpul, idza'a a'rabiyun, tiba-tiba datang Arab Badui. La salam wala kalam, enggak ada salam dulu, enggak ada nyapa dulu, enggak ada omong tanya-tanya. Di pojokan, faqama yabulu fil masjid, buang air kecil di masjid. Nah, buang air kecil di masjid di pojokan. Yang saya itu masjidnya berpasir. Dia menganggap dengan jongkok di situ enggak kelihatan sama orang karena ada bangunan yang enggak tinggi, pojokan.
Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah, menghardik. Para sahabat yang di saat itu untuk bersikap melarang, mencegah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazrimu. Jangan halangi dia. Jangan halangi dia, da'uh, biarkan dia. Fatarakuhu hatta bala. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat memberikannya dan dibiarkan hingga selesai buang air kecil, hingga puas. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, dipanggil, diajak bicara dengan baik. Inna hadhil masajid, sesungguhnya tempat-tempat sujud seperti ini, la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada air kencing seperti ini dan tidak boleh ada kotoran. Innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Tapi ini tempat untuk mengingat Allah, mendirikan salat dan membaca Al-Qur'an. Rasulullah memerintah kepada sahabat yang lain, tsumma amara rajulan minal qaum. Rasulullah memerintah kepada salah seorang sahabat untuk mengambil apa? Seember, sewadah, sebejana air, setimba air dan dituangkan. Karena pasir dituang sehingga meresap ke bawah. Kalau karpet berarti ya dicuci, demikian. Berarti kalau ada anak kecil berdiri enggak tahan kencing. Nah, kalau kita marahin, ada sisi ini, para ulama menjelaskan hikmah Rasulullah membiarkan orang ini buang air kecil. Satu, tadi sudah ketahuan ya, kalau lagi kencing di pertengahan ini, apalagi laki-laki, nah, susah diputus. Kalau ditakuti dikejar, dia lari. Mau nggak mau, air kencingnya malah apa? Berebet kemana-mana. Kena badan iya, kena tempat lain iya. Begitu anak kecil, dia duduk berkencing, biarkan aja dulu. Kalau kita, kencing-kencing, dia lari malah karpet seharusnya satu baris, malah dapat 3 nanti. Nah, kakinya kena. Selesai dulu baru digendong, dibopong. Nah, itu. Yang kedua, menimbulkan sakit. Ketika seorang menahan air kencing itu bisa ada madarat pada orang tersebut. Lihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, melembutkan hati. Apalagi orang Arab Badui yang biasa hidup bersama unta, yang kalau bahkan makruh sholat di tempat unta misalnya kandang unta lah gitu kan. Sifat unta itu keras, penggembala unta pun sifatnya keras. Makanya para nabi menggembalanya kambing, bukan unta. Nah, bahkan disebutkan syaitan dengan sifat syaitan, karena syaitan itu sifatnya keras, susah diatur. Jadi Rasulullah memaklumi menghadapi orang sifat seperti itu dengan kelembutan, sehingga tersentuh hatinya. Apa setelah dinasihati demikian, apa perkataan orang tersebut? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat sebanyak-banyak kepada diriku dan Muhammad, dan jangan berikan kepada orang lain, katanya. Hanya 2 orang aja. Lihat. Artinya Nabi Muhammad benar-benar masuk dalam hatinya sehingga dia doakan rahmat Nabi Muhammad dan juga untuk dirinya tentu, karena orang itu paling sayang dengan dirinya sendiri. Orang lain yang tadi sempat dia bikin takut, enggak dipedulikan sudah. Rasulullah memberikan teguran, laqad hajjarta wasi'an. Kau telah membatasi sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu luas, maka kau sempitkan hanya untuk 2 orang. Dan ini fi'liyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi satu hadis pendek yang membuat Imam Syafi'i, seingat saya Imam Syafi'i tidak tidur semalaman menyimpulkan puluhan bahkan ratusan faidah, yaitu tentang perkataan Rasulullah bertanya menyapa anak kecil bernama Umair. Ya Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Umair, apa yang
dilakukan burung kecilmu. Karena biasa Umair mainan burung kecil, saat itu didapati tidak bersama burung kecil. Maka beliau tanya, iseng, ya, bertanya kepada anak kecil, bagaimana apa yang dilakukan itu? Itu disebutkan faedahnya dalam banyak oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sifat-sifat kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kisah tentang wanita Ghamidiyah. Wanita dari suku Ghamidi. Dulu mendengar pembawaan ini dari dosen awal-awal masuk Libya dalam khutbah dari Syekh Zaid Al-Qurun, yang beliau ketika khutbah itu satu asrama, satu yang hadir dalam masjid full itu menangis semuanya dengan bahasa Arab yang indah dan juga pembawaan yang baik. Menceritakan tentang wanita Ghamidiyah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, laqad zanit. Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina. Tegakkan hukuman pada diriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan? Beliau berpaling. Datang lagi, ya Rasulullah, laqad zanit. Rasulullah berpaling. Apa maksudnya? Udah rahasiakan, bertaubatlah. Kalau Rasulullah mengetahui wanita ini benar-benar tulus merasa menyesal akan kesalahannya, Rasulullah ingin dia bertaubat sehingga tidak ditegakkan apa? Rajam. Berpaling. Akhirnya ketika sudah 2-3 kali Rasulullah mengatakan, tunggu sampai bayi yang di kandunganmu lahir. Nah, Syekh saat itu sambil berharap wanita ini berubah pikiran dan memilih untuk bertaubat. Taubatan nasuha diganti dengan ibadah yang terus menerus dan dia bisa merawat anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ketika lahiran digendong anaknya datang. Ya Rasulullah, bayi aku telah lahir. Rasulullah mulai berpaling lagi. Rasulullah menjawab gimana? Tunggu ketika putramu sudah bisa makan. Artinya sudah selesai kebutuhan terhadap asimu. Ditunda lagi dengan harapan wanita ini berubah. Tapi lihat, saking merasa menyesalnya, tertekannya dengan perbuatan maksiat yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla, pengen dibersihkan daripada dibersihkan di neraka, wanita ini datang setelah umur 2 bulan. Gak digendong, gak diapa, dituntun, digandeng. Tangan satunya megang roti. Ingin menunjukkan pada Rasulullah, anakku sudah bisa makan sendiri. Saya siap untuk menerima hukuman. Akhirnya ditegakkanlah rajam dan dilempar di batu hingga meninggal. Ada salah seorang sahabat yang terkena darahnya, merasa jijik, darah orang yang berbuat zina. Nah, Rasulullah pun menegurnya. Taubatnya wanita ini dibandingkan taubatnya penduduk Madinah, taubatnya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tindakan-tindakan. Maka kita perlu membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis. Biar kita semakin kenal beliau, semakin rindu dan cinta pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengikuti sunnah dalam bentuk lahir, pakaian, fisik, ibadahnya, gerakannya sunnah, mengikuti Nabi, tapi tidak ada kecondongan kuat dari hati untuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, punya kerinduan, punya rasa ingin bertemu, pengen termasuk yang diizinkan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang ingin dikumpulkan bersama beliau di surga kelak, sebagaimana di beberapa pertemuan sebelumnya teman yang saya ketika ngisi, seorang sahabat Ansor yang pengen bersama Rasulullah. Di dunia sudah bersama Rasulullah, bahkan di surga pun pengen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada keinginan sallallahu alaihi wasallam. Taib, hibbat fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, dalam praktik contoh perbuatan dan lisan kasih sayang Rasulullah SAW di antaranya banyak sebenarnya. Di antaranya adalah
sabda beliau yang sering disampaikan dalam urusan rumah tangga, yaitu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ada 6518. Kita di sini juga bisa dijadikan contoh kasih sayang Rasulullah adalah ketika beliau menegur Muadz terkait imam yang terlalu lama. Beliau memerintahkan untuk memikirkan jamaah di belakangnya. Nah, kalau salat sendiri silakan memperlama, tapi kalau jadi imam perhatikan jamaah di belakang. Ada yang sudah lanjut usia, ada yang kelelahan dan sebagainya. Taib, penutup. Beberapa poin nasihat yang saya tulis. Pertama, latih diri kita untuk memiliki sifat penyayang. Kalau kita merasa belum memiliki sifat penyayang, dilatih. Nah, bagaimanapun si karakter asli kita, sekeras apa kita, maka kita latih dengan penyayang. Meskipun nada bicara tidak bisa dilembutkan, tapi jangan sampai hatinya ikut keras. Kan kesukuan atau kedaerahan kadang pengaruh cara berbicara, tapi jangan sampai hatinya pun tidak punya rasa sayang. Kedua, ajari anak kita untuk menyayangi saudara, keluarga, teman, hewan, dan lain-lain. Sama teman. Ini kadang kita sebagai orang tua itu terbawa, dapat laporan anak kita dicubit di sekolah sama temannya, dibully temannya, kemudian serta-merta kita tunjukkan bagaimana sifat pelindungi kita ke sekolah, menegur gurunya, kemudian atau melabrak anak itu sendiri, atau ke orang tuanya, ada terjadi berantem. Secara tidak langsung menggambar kepada anak itu sifat apa? Keras. Padahal kalau kita saat itu kita bisa tunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, kepada temannya juga, kadang ada orang tua yang menganggap anaknya hebat, tatkala pemberani, dolim mukul orang lain, berani berantem. Nah, seperti ini nggak boleh dibiarkan, harus diluruskan agar tumbuh rasa sayang kepada anak. Kepada hewan juga sama, kita tegur, kita arahkan kalau anak kita berlaku zalim kepada hewan. Memiliki sifat sayang dan lembut bukan berarti lemah. Ya, kadang orang menganggap orang yang penyayang itu lemah lembut itu. Nah, mungkin kayak Putri Solo kan, lembut enggak. Tidak berarti lemah. Tetap kalau laki-laki memiliki sifat laki-laki, tapi harus memiliki hati yang penyayang. Rasulullah SAW, siapa yang lebih lembut daripada beliau? Tapi apakah beliau lemah? Tidak. Beliau memimpin perang. Beliau tegas. Bahkan sampai ada yang gigi taringnya ada yang patah. Ada dahinya yang sobek. Kalau kita lihat penyayang, kemudian kita kalau ada hadapin masalah nggak mau maju. Nah, ini ketidakseimbang. Rasulullah itu contoh bagi orang yang lembut dan contoh juga orang yang tegas. Nah, kasih sayang yang salah banyak ya. Di antaranya yang bisa saya sebutkan, yang saya bisa simpulkan. Kasih sayang yang salah, membiarkan kesalahan terjadi. Nah, ketika kita menyayangi anak kita atau keluarga kita, terus dia berbuat kesalahan, kita biarkan, kasihan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sayang anakku, kasih HP. Sayang dia sendirian bengong, kasih HP. Kasih tontonan yang bermusik dan sebagainya. Sayang yang salah. Nah, kemudian kasih sayang yang berlebihan hingga melanggar syariat. Memberikan kasih sayang berlebihan hingga melanggar syariat. Nah, ini kemudian kebalikan yang kita sebagai anak. Karena sayang pada orang tua, disuruh apapun kita lakukan. Bahkan sampai melanggar syariat pun kita lakukan. Nah, jangan sampai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada pencipta. Kepada anak juga sama. Jangan terlalu beri sayang sehingga membiarkan dia melanggar
syariat. Ketiga, kasih sayang yang melemahkan. Kasih sayang yang melemahkan. Yang pendidikan, apalagi anak laki-laki. Dia jatuh, ayo bangun nak. Kalau kita selalu sampai usia SD, SMP, kalau terjatuh kita lapu, gak apa-apa. Nah, nanti dia gak punya mental. Menghadapi masalah yang kehidupan berat nak gitu. Tunjukin apa, gak apa-apa. Kehidupan ini berat. Semua yang keinginannya dituruti, membuat lemah mental dan jiwanya lemah. Ya, maka kasih sayang seperti ini, kalau bisa menimbulkan madarat, maka kasih sayang itu diwujudkan dalam sikap yang lain, tidak hanya kelembutan. Kemudian yang berikutnya, kasih sayang kepada yang bukan mahramnya. Dibangunin sahur yang bukan mahramnya. Ini sayang salah ini. Nah, syaitan ini. Kepada ini, kemudian ada yang muncul di story-nya merasa ada masalah, kenapa banyak-banyak zikir kan. Terakhir, kasih sayang yang menghilangkan keadilan. Kasih sayang yang menghilangkan keadilan. Penegakan qisas, tegakkan. Hukum, hudud, ditegakkan. Kalau memang harus ditegakkan, saat itu tegakkan. Ketika sudah ditegakkan seperti hukuman zina, dalam surah An-Nur, sebutkan, wala ta'khud fihima ra'fatun. Jangan ada rasa iba. Kalau sudah ditegakkan, jangan ada rasa iba dalam menegakkannya. Nah, ini namanya tegas. I, B. Berarti harus berimbang ya, rasa sayang, ketegasan. Tapi cukup lewat waktunya dari yang seharusnya. Ma'diratan, akhir da'wana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang terbaik, termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik dari nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semuanya dan tidak menyerahkan diri kita kepada nafsu kita. Innahu qadirun ala dzalika wa maulah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.